يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Bunai itu gambaran yang Anda boleh pilih apa saja yang membuat anak itu senang. Pintar, cantik, soleh, boleh. Ya, tapi jangan panggil dia dengan ciri-ciri fisik yang memberikan sesuatu yang kurang nyaman misalnya. Sekalipun marah, panggil dengan kalimat yang nyaman. Ingat ibu ya, saya khususkan ke ibu dulu. Suasana emosional seorang ibu karena aktif anaknya, kemudian dia akan respon, itu menjadi doa. Ingat baik-baik itu. Karena itu semarah apapun, arahkan marah itu pada kalimat positif. Karena anak itu belum dihisap. Dia belum dihisap. Ya, ibunya sudah dihisap. Masa yang dihisap marah kepada yang tidak dihisap? Anak itu kan berbuat demikian di luar batas kesadarannya dan dia belum dihisap. Ya. Bukankah sekarang tidak ada satu sebutkan nama Umar terbayang semua kebaikannya, lusukannya, ketegasannya, kejeniusannya dan sebagainya. Sebutkan satu nama aja, Khalid bin Walid. Ketika disebutkan Khalid, yang terbayangkan panglima hebat, memenangkan pertempuran terus, sehingga Allah pedangnya luar biasa. Apa lupa bahwa beliau itu dalam perang Uhud pernah menjadi musuh Nabi, yang menyebabkan Hamzah paman Nabi itu wafat. Tapi itu ditutup semuanya, hilang. Apa yang terjadi? Hamzahnya masuk surga, Khalidnya bahkan diapresiasi tinggi oleh lisan Nabi SAW. Dua-duanya mendapatkan kemuliaan. Jadi maaf, begini ini maksudnya. Hei, gak pernah ada orang suci itu. Dan gak pernah ada orang yang gak pernah salah. Pasti pernah salah. Tapi selalu terbuka peluang menjadi lebih baik. Kalau sedang ada masalah, khususnya di rumah tangga, curhatkan di atas sajadah. Indama ashku bathi wa huzni ilallah. Adukan, tumpahkan di atas sajadah. Maka yang pertama Allah berikan satu ketenangan dalam jiwa. Jadi walaupun solusinya belum ada, tapi hatinya sudah tenang. Awas sajadahnya nggak usah dilebarkan sampai ke Instagram, ke Facebook, nggak usah. Di tempat kita aja. Semakin lebar, semakin meluas persoalannya. Itu janji Allah. Yang kedua, ketika kita tumpahkan, ketenangan diberikan. Nah, ketenangan inilah langkah awal yang memberikan kejernihan dalam berpikir sehingga kita mudah melangkah untuk menyelesaikan persoalan. Ketika jernih itulah baru Allah kirimkan solusi. Zikir bersama Ustadz Adi Hidayat, apa belum tentu non muslim mau ikut itu pengajian, tapi mereka akan mau menyimak, ya kan? Dan mereka mau kemudian punya keinginan untuk mendekat ketika yang pertama itu hadir. Apa itu? Hikmah. Hikmah itu kesesuaian, konsistensi antara ucapan, keyakinan dengan perilaku. Maka mereka akan lihat perilaku kita. Nah, orang yang belum tahu itu bukan dimarahi tapi diberitahu. Saya suka mengingatkan teman-teman yang marah karena orang mencela saya. Saya bilang nggak usah dicela. Karena mencela yang sudah tercela itu buang-buang waktu. Karena bicara itu belum tentu didengar, tapi kalau kita jujur, kita lembut, proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Anda di kantor, ada juga non-muslim, Anda jujur, disiplin. Ketika pangkat jabatan dapat promosi, ajak teman-teman, termasuk yang non-muslim. Jika imam berkata dalam sholat, waladhdallin, maka sambut itu dengan ya? Maka orang yang bacaan aminnya bersamaan dengan malaikat mengaminkan. Ada motivasi yang indah jika bersamaan amin kita dengan aminnya malaikat, maka istimewanya doa malaikat itu ketika dijawab. Itulah sebabnya orang-orang yang rajin sholat berjamaah itu minim terjadi penyimpangan pada dirinya. Kalau Anda ingin jadi orang baik, gampang, konsisten jamaah 40 hari aja.
Karena tidak pernah ada orang konsisten dalam sholat jamaahnya kecuali merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik. Imam itu dijadikan untuk diikuti, maka bacaannya imam itu diikuti oleh makmum, mewakili makmum. Karena itu Hanafi itu sangat berpegang teguh dengan ini. Makanya di mazhab Hanafi itu kalau imam baca Al-Fatihah, makmum nggak usah baca. Ingat, kalau kita baca Al-Quran, menemukan ayat seperti terulang, itu dalam tafsir tidak disebut pengulangan, tapi disebut penguatan. Yang sifatnya terasa seperti sama bacaannya, tapi fungsinya berbeda. Yang di ruku' dibacakan kembali dalam subhana rabbi yang disujud, itu maknanya beda. Karena kadang-kadang ada orang dari ruku'nya khusyuk, pas i'tidal nggak khusyuk lagi. Karena itulah ketika sujud kita mengulang kalimat tadi dengan rasa yang sama untuk menguatkan kembali tekad kita sebelum berdoa lagi. Engkau maha mengetahui apa yang aku mohonkan kepadamu, maka aku sangat memuji apa yang kau kabulkan kepadaku. Ampuni aku ya Allah bila selama ini doa-doa yang aku panjatkan kepadamu belum terkabulkan, bukan karena kurangnya rahmatmu, tapi kurangnya kemampuanku untuk mensyukuri semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Karena apa yang sering kita lihat membuat kita kurang memberi makna pada apa yang kita peroleh. Makanya ketika syukur sudah kita dapatkan, maka sesungguhnya kata Imam Ibnu Rajab, syukurmu kalau diterima sama Allah sederhana. Allah akan berikan kepadamu dua perkara. Satu, disederhanakan keinginanmu, tetapi dicukupi seluruh kebutuhanmu. Kalau kita sudah sederhana dalam keinginan, gampang bahagia. Karena jarak antara kita dengan kebahagiaan hanya sebatas pada apa yang kita inginkan yang belum kita peroleh. Kalau kita menjadi orang yang terbentur baru terbentuk. Sebagaimana kata Tan Malaka, kalau saya melihat kita ini diberikan ilmu oleh Allah supaya kita terbentuk tanpa mengalami banyak benturan dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak sepanjang umatnya Nabi Nuh. Hidup kita tidak sepanjang umatnya Nabi Ibrahim. Hidup kita itu hanyalah 50, 60, 70. Sedikit sekali yang melewati angka 70. Kalaulah kita tidak pandai untuk mengambil ilmu, untuk membebaskan kita dari blind spot kehidupan kita, akan terkuras air mata kita, akan tergores kesedihan dan kekecewaan pada hati kita. Ilmu adalah obat dari seluruh ketidaktahuan kita, supaya ketidaktahuan kita tidak perlu terbentur dengan berbagai macam masalah. Di antara konsekuensi materialisme yang kita jumpai adalah orang lebih memperhatikan penampilan daripada apa yang ada di dalam hatinya. Surga kecil pada kehidupan, kita harus paham posisinya di mana, supaya ketika kita meletakkan mapping menuju kepada surga kecil yang kita butuhkan, karena itu merupakan syarat untuk mendapatkan surga besar pada kehidupan di akhirat, maka kita harus paham letaknya itu ada di dalam hati manusia. Dia tidak terletak kepada material, yang artinya kalau antum mendapatkan, maka berikan manfaatnya di jalan Allah. Kalau antum tidak mendapatkan, bukan berarti antum tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena memang sejatinya itu ada di dalam masalah hati. Karena Islam tahu bahwasanya di dalam hati apabila sudah merasakan arti surga, maka tidak akan pernah membahayakan ujian apapun. Ketika yang menghadapi ujian itu adalah pemilik surga di dalam hidupnya, tidak akan membahayakan itu. Quran itu adalah suara yang didengar oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Suara. Makanya ada saudara kita yang tak bisa baca tapi hafal Quran. Siapa dia? Juara satu cabang cacat netra. Tak punya mata, tapi bisa dia menghafal Al-Quran. Karena Quran adalah suara yang masuk ke dalam telinga. Makanya kalau ada baru taubat, download Quran PDF, baca sendiri, dijamin salah total.
Karena Quran suara bukan tulisan. Dia baca tuh, baru belajar Iqra. Dia baca alama. Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Iman itu 100%. Siapa yang sudah menikah, imannya sudah download 50%. Sisanya bukan menikah lagi. Ini perlu saya luruskan ibu-ibu, karena banyak sekarang jamaah yang sudah pandai menafsirkan sendiri. Sisanya falyattaqillaha fin nisfil baqi, takwa kepada Allah. Setakwa-takwanya anak lajang pemuda jomblo yang belum menikah, imannya baru 50. Sempurnakan dengan menikah. Sebaliknya yang sudah menikah walaupun tidak takwa sudah 50. Tinggal takwa sedikit aja lagi. Qul barakalaka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Jadi doa yang harus kita mulai, yang menjadi dasar dalam berumah tangga, dasar berkeluarga adalah berkah. Maka kata kunci berkeluarga itu bukan sakinah, bukan mawadah dan rahmah. Ini catatan penting. Jangan doakan sakinah, mawadah dan rahmah sebelum berkah. Karena berkah itu imam, sakinah, mawadah dan rahmah itu makmum yang akan hadir seiring dengan keberkahan. Rukun kalau tidak berkah, khawatirnya rumah tangganya kayak Abu Lahab. Abu Lahab kan the best couple di zaman. Dengan siapa? Dan Ummu Jamil. Dia mesra banget, kompak dalam kemaksiatan. Jangan berpikir teman-teman di sini rukun nggak pernah ribut, tapi kompak dugem bareng. Kompak buat apa? Melawan yang namanya syariat. Ketika kita kompak ribut tapi melawan syariat, dia rukun sih, tapi nggak berkah. Yang sejatinya ayat yang mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita kalau kita punya amanah, yaitu anak atau murid ataupun siapapun yang diasuh oleh kita, bahwa amanah kita itu tidak bisa dianggap remeh. Yang punya anak jangan merasa bangga punya anak kecuali dia serius dengan pengasuhannya. Bahwa memiliki anak itu bukan sekedar dibangga-banggakan lantas mengklaim gitu kan. Banyak sekarang godong udah jadi ayah tuh ada anak. Saya selalu ingatkan, jangan dulu ngaku-ngaku jadi ayah gara-gara punya anak. Ini sama bodohnya orang ngaku-ngaku pemain bola gara-gara punya bola gitu. Baru punya bola bilang gua dong pemain bola. Lu baru punya. Disebut pemain bola kalau betul-betul bisa mengasuh dalam mendribble, melakukan teknik yang sesuai dengan bola. Bagaimana kita menjadi keluarga yang memiliki life goals. Inilah kenapa yang kita cari dalam hidup itu bukan ngencar supaya jadi orang terkaya nomor 1 di dunia, bukan jadi pemilik kekuasaan di negeri kita, bukan supaya kita menjadi orang paling berpengaruh, the top influencer, bukan. Yang paling kita cari adalah bagaimana hidup yang paling berkah. Itulah yang dicari. Karena sejatinya kekayaan, kekuasaan, kepintaran jika tidak berkah itu adalah musibah bagi pemiliknya. Karena harta banyak, anak banyak, umur panjang tapi nggak berkah, itu musibah. Harta naik, popularitas naik, tapi kok nggak tenang ya? Kenapa ya perasaan saya ini sudah melakukan banyak hal, follower banyak sekali masalah ya. Ada aja kemarin ada yang sakit, ini anak ini saya sakit, ini tambah lagi, habis ini sakit, ini muncul lagi, habis ini banyak musibah.